Oke, baik kita lanjutkan kembali. Eh, nah, kemudian eh, terapi insulin eksogen ya, terapi insulin yang diberikan yang dari luar itu eh, ditujukan atau bertujuan untuk eh, mengatasi ya defisiensi insulin yang terjadi pada pasien DM ya, dan membantu mengoreksi defisiensi insulin tersebut ya. Nah, kemudian sasaran pertama, sasaran pertama terapi hiperglikemia ini adalah penurunan atau pengendalian glukosa darah basalnya dulu ya, atau puasa dulu ya. Nah, ini sebetulnya bisa, atau pengendalian glukosa darah basal ini bisa dicapai dengan antidiabetik oral ya, pemberian antidiabetik oral atau pemberian insulin kerja panjang atau kerja sedang atau panjang ya. Jadi tidak semua insulin nih, hanya insulin-insulin dengan yang kerja long acting dan intermediate acting yang bisa mengendalikan glukosa darah basal ya, atau juga bisa dengan antidiabetik oral ya. Nah, kemudian untuk dosis sendiri, nah sebetulnya sampai saat ini um, beberapa literatur belum secara pasti gitu ya menyetujui atau sama itu semuanya ya. Jadi dan untuk di Indonesia sendiri termasuk di pada panduan Perkeni memang tidak tertulis secara eksplisit berapa dosis insulin yang terbaik gitu ya. Nah, untuk dosis insulin sendiri sebetulnya ini dihitung dengan berdasarkan berat badan pasien. Nah, ada beberapa literatur menuliskan dosisnya adalah 0,5 unit ya per kilogram berat badan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pemberian insulin basal ya untuk pertama kali pada pasien DM itu diawali dengan 10 unit ya, terlepas berat badannya berapapun ya, termasuk sebetulnya tidak hanya di Indonesia tapi di literatur lain pun ada di mana inisial dos dari pemberian insulin ini 10 unit yang dapat disesuaikan atau ditambah dosisnya 2-4 unit setiap 3-4 hari jika target terapi atau target pengendalian gula darah ya, atau target gula darahnya belum tercapai. Jadi sangat memang harus dimonitoring ya. Kalau misalnya dengan 10 unit sudah tercapai ya sudah, berarti tidak perlu ditambah dosisnya. Nah, kemudian jika glukosa darah basal ini sudah tercapai, artinya glukosa darah puasanya sudah tercapai, tapi dari hasil laboratorium menunjukkan misalnya HbA1c-nya belum mencapai target, yaitu kurang dari 7% misalnya. Ini bisa dilakukan pengendalian glukosa darah prandial ya, yang kita dapat menggunakan insulinnya yang jenis rapid acting atau short acting. Nah, kedua jenis insulin ini bisa membantu mengendalikan glukosa darah prandial ya. Nah, untuk yang rapid acting sendiri ini disuntikan tadi ya saya sampaikan 5-10 menit sebelum makan ya. Sementara yang short acting 30 menit sebelum makan. Nah, sebetulnya insulin basal ini dapat dikombinasi dengan obat-obat anti hiperglikemia oral ya, untuk membantu menurunkan glukosa darah prandial. Misalnya bisa dikombinasi dengan obat-obat golongan alfa
glukosidase inhibitor ya, akarbosa, atau bisa juga dengan golongan biguanid yaitu metformin ya. Artinya meskipun pasien sudah mendapatkan insulin, tetapi ketika HbA1c-nya belum tercapai, padahal gula darah puasanya sudah tercapai, kita bisa merekomendasikan atau ya pemberian kombinasi ya dengan antidiabetik oral. Contohnya tadi bisa dengan metformin atau bisa dengan akarbosa ya. Nah, untuk terapi insulin sendiri, baik yang monoterapi insulin atau kombinasi, tentunya sangat harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan tentunya respon terapi dari pasien. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Semua pasien misalnya mendapatkan insulin gitu atau antidiabetik oral yang sama, tidak ya. Ini sangat individual. Makanya pada algoritma terapi disebutkan bahwa terapi DM ini sifatnya individual gitu ya, individualisasi, pendekatannya secara individual per pasien. Bisa jadi sama, terapinya bisa juga berbeda.